Alhamdulillahil qail fi kitabihir rahmanir rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Fi surah Al-Hujurat. Sadaqallahul adzim. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad adada ma khalaqallah. Wa ba'du ayyuhal mu'minun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad fazal muttaqun. Hadratil kiram jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa di mimbar yang sangat mulia ini, di hadapan para jamaah, kita berada di lantai 2 ini, berada di rumah Allah. Kita akan tenang. Kita tidak akan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita tidak akan ada rasa takut dan insya Allah kita tidak ada rasa sedih. Karena kita di belakang kita, di depan kita, di atas kita, di bawah kita, di samping kanan kiri kita adalah di backup oleh yang maha dahsyat, the great oceannya alam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terlalu naif, mustahil bagi orang yang sudah di backup oleh Allah, lalu dia takut, lalu dia sedih. Takut dan sedih itu normal, tapi orang yang di backup oleh Allah, ketakutan dan kesedihannya itu adalah sesuai dengan proporsionalnya. Ada sebuah pertanyaan, apakah dengan jumlah mayoritas, dengan jumlah minoritas itu bisa menjamin yang minoritas itu kalah? No. Jangan-jangan yang justru mayoritas itu terkalahkan oleh yang minoritas. Karena ternyata yang minoritas itu adalah bergerak, tidak tidur, waspada. Dia punya strategi, dia punya sistem yang sangat canggih. Sementara yang mayoritas itu jangan membanggakan jumlah, karena jumlah itu enggak dijamin oleh Allah bisa menang. Mari, saya mengatakan begini, jenengan pasti cerdas akan terasa. Negeri ini adalah mayoritas Muslim. Dan itu diakui dunia. Tapi apakah dengan kita mayoritas ini bisa menjadikan kita ini punya power? No, enggak jaminan. Tadi sudah saya ambil satu ayat pendek, enggak sampai 2 baris. Bapak cek sendiri di surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha wattaqullah la'allakum turhamun.
Di ujung ayat itu kita disuruh untuk takwa sama Allah. Sesungguhnya orang-orang mukmin, sesungguhnya orang-orang yang beriman di negeri ini, yang mayoritas ini, orang mukmin yang satu dengan yang lain adalah bersaudara. Itu yang Bapak harus garis bawahi. Itu yang saudara, adik-adik garis bawahi. Sesungguhnya orang mukmin yang satu dengan yang lain adalah bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah, berdamailah rukunnya sesama kalian, sesama saudara kalian. Wattaqullah, ujung ayat ini, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian diberi curahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak lihat, saudara, adik-adik lihat di kitab yang namanya Riyadhus Shalihin. Insya Allah di hadis nomor 1077. Mudah-mudahan saya nggak keliru. Tapi ada di kitab Riyadhus Shalihin. Di situ Nabi Muhammad, ketika nama Nabi Muhammad disebut, ada sunnah Pak, perintah Rasulullah, sambutlah. Jika namaku disebut, kata Rasulullah, maka sambutlah, jawablah. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan statement, pernyataan di hadis, di kumpulan hadis-hadis kitab Riyadhus Shalihin, di situ disebutkan Bapak, Saudara. Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus shalah illa qad istaghfada alaihimus syaitan fa alaikum bil jamaah fa innama ya'kuludz dhibu minal ghalamil qasiyah. Satu baris itu. Al-Quran hanya satu baris tadi, hadisnya juga satu baris, enggak terlalu jauh. Apa kata Rasulullah? Tidaklah ada tiga orang, enggak 270 orang, enggak 250 juta orang, enggak 135 juta orang. 3 orang, kata Rasulullah, tidaklah ada 3 orang di suatu kampung, dia di suatu desa, kemudian di situ tidak didirikan sholat berjamaah, la tuqamu fi himul jamaah, kemudian di situ tidak diadakan sholat berjamaah 3 orang, illa qad istaghfada alaihimus syaiton, kecuali 3 orang itu yang sholatnya sendiri-sendiri itu telah dikuasai oleh syaitan. Bobot hadis ini sangat dahsyat. Negeri ini jumlahnya banyak, apalagi umat Islam. Tapi rasanya kita nggak jadi pemain. Nggak jadi pemain, kita ini penonton. Nggak jadi subjek, tapi objek. Ini di mimbar, Pak, disaksikan ayat dan hadis Rasulullah. Maka kata Rasulullah, kalau di kampung itu ada 3 orang, di desa itu ada 3 orang, maka di situ tidak diadakan sholat berjamaah. Maka kata Rasulullah, orang-orang yang 3 tadi itu telah dikuasai oleh syaitan.
Maka perintah Rasulullah, fa'alaikum bil jamaah dalam hadis ini. Maka lakukan kamu untuk sinergi. Dalam bahasa sekarang itu adalah aliansi. Lakukan aliansi. Kalau lebih keren lagi, lakukan berjamaah. Di negeri ini mendapatkan satu pemimpin aja terlalu sulit. Dapatnya juga amburadul. Padahal jutaan calon pemimpin. Kita mendapatkan satu pemimpin aja terlalu sulit. Kenapa? Kita jalan sendiri-sendiri. Partai ini, golongan ini, kelompok ini, ormas ini, jalan sendiri-sendiri. Sok ngaku masuk surga sendiri-sendiri. Yang lain masuk neraka. Ini live Pak, ini streaming nampaknya nih. Direkam. Monggo sadar. Ini teman kita ini usianya 63 ini. Sama dengan saya. Ini lama di masjid ini. Yang pakai baju putih ini. Mau apa lagi? Hidup ini hanya tinggal nunggu. Dua hal Pak. Nunggu sholat dan nunggu disolati. Kita mau berkuasa silakan. Tapi ujung-ujungnya setelah berkuasa, lama-lama Pak, expired, lama-lama ZN Pak, masuk ke liang lahat, masuk kuburan. Apa yang dicari? Negeri ini harus melindungi rakyatnya, jangan sampai negeri ini dijajah oleh penguasa negeri sendiri. Tapi umat Islam kok nggak punya gigi? Umat Islam kok nggak jadi subjek, kok jadi objek? Kan apa? Umat Islam itu sholatnya kata Rasulullah tadi, kalau berorganisasi sendiri-sendiri, maka itu dikuasai oleh setan. 3 orang sholatnya sendiri-sendiri. Ini jutaan umat Islam kok nggak punya kekuatan? Karena mereka ini telah dikuasai oleh setan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu ikhwah, saudara. Bagaimana orang ditindas jenengan diam saja? Penindasan terjadi di mana-mana jenengan diam. Itu ngaku saudara, pembohongan itu. Kita ini besar, Pak. Saudara, tapi kenapa? Kok nggak punya taring? Saya sering ceramah di mimbar ini, mungkin kuliah subuh, khutbah, mungkin juga ceramah tarawih. Kita ini ibaratnya singa di kebun binatang, nggak jadi ditakuti pengunjung, malah dijadikan tontonan. Singa di kebun binatang, the real fakta, ini fakta. Padahal singa itu kan harus menguasai hutan. Jadi intinya Bapak, Saudara, negeri ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Karena apa? Salahnya umat, salahnya rakyat. Negeri ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Malah ada ulama yang mengatakan, ini ulama yang lurus, negeri ini sudah mengalami darurat kebohongan yang sangat parah. Monggo kita punya telinga Pak. Jangan kita punya telinga tapi nggak mendengar. Negeri ini sudah mengalami kebohongan yang darurat Pak. Namanya darurat itu sudah terpaksa. Tapi nampaknya tenang-tenang saja umat Islam. Sekarang ini rebutan. Masya Allah, Masya Allah. Kata Rasulullah digambarkan dalam hadis itu, kahusa isail, seperti buih. Umat Islam itu lama-lama seperti buih yang tidak punya pendirian. Kena angin dari utara, terhempas ke selatan. Kena angin dari selatan, langsung terhempas ke timur. Diombang-ambingkan oleh suasana seperti ini.
Mudah-mudahan ini enggak terlalu jauh, ini insya Allah enggak sampai 15 menit. Aturannya cukup bagus, Pak. Maksimal 15 menit. Saya baca di sini, bagus, enggak apa-apa, ini tempat kita waktunya kerja. Mudah-mudahan rungan ini menjadi kita harus berusaha, Pak. Membentuk aliansi, Pak. Jadi ini hadis sama itu Rasulullah disuruh untuk melakukan aliansi, persatuan, Pak. Untuk perubahan. Persatuan untuk apa, Pak? Merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Lah kalau nggak ada perubahan, apa yang kita cari? Ini masyarakat yang saya lihat ini adalah jamaah akademisi. Saya yakin sekarang ini kita sudah nggak lagi buta ilmu. Alat yang secanggih ini, Pak. Orang tidur yang dicari. Ini. Baru bangun tidur yang dicari. Informasi sangat luar biasa. Tapi kita semakin bodoh. Kenapa? Karena kita tidak cerdas. Melihat keadaan lingkungan yang seperti ini. Sampai tenang-tenang saja. Sehingga kalau dicaplok, jangan salahkan singanya. Hadis tadi belum saya lanjutkan, Pak. Fa innama ya'kuludz dzi'bu minal ghanamil qadhiyah minal ghanamil khasiyah. Hadis itu. Kalau kalian sholat sendiri 3 orang di kampung itu, di desa itu, kalau sholat sendirian itu kata Rasulullah benar-benar kamu telah dikuasai oleh setan. Fa'alaikum bil jamaah, maka lakukan berjamaah. Karena apa kata Rasul dalam hadis yang terakhir? Karena hanya serigala akan memakan kambing kalau kambing itu sendirian. Jadi kalau umat Islam ini kepingin tidak dimakan oleh serigala, tidak dicaplok oleh kekuatan lain, lakukan aliansi, lakukan persatuan. Sholatnya fa'alaikum bil jamaah. Kamu harus rukun. Partai ini ada yang ngambul. Mas setelah dukung nggak dukung. Ini apa namanya? Nggak ikhlas namanya itu. Ini keras, Pak, yang saya sampaikan ini, Pak. Aneh kan? Karena nggak ikhlas. Lari kemana-kemana, masa nggak punya kekuatan. Kenapa? Kita tidak berjamaah. Kata Rasulullah, hanya kambing yang sendirian yang akan dimakan oleh serigala. Hanya kalau kita partai jalan sendiri-sendiri, tidak ada kekuatan, Pak. Satu partai, Pak, kita nggak bisa munculkan satu pemimpin. Satu partai nggak bisa, Pak. Gara-gara undang-undangnya seperti itu. Padahal partai ini walaupun kecil punya hak untuk maju jadi pemimpin. Nggak bisa. Kenapa? Supaya bisa, bersatulah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini tidak emosional, tapi ini emosi yang dari hati nurani, Pak. Karena emosi itu perlu, asal itu dikendalikan oleh kekuatan Allah dan kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Irhamna waghfir lana wa anta khairul ghafirin. Alhamdulillah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak dan Saudara, mari kita sempatkan waktu untuk khutbah kedua, 5 menit ini, Pak. Aturannya seperti itu. Kita manfaatkan untuk bersama-sama menyimpulkan. Kalau kita kepingin jadi pemain, kalau kita tidak hanya penonton saja, maka kita harus bersama-sama membentuk aliansi. Kalau bahasa yang lama itu membentuk persatuan. Kita bersatu, Pak. Bersatu itu apa, Pak? Tidak mesti sama. Bersatu belum tentu harus sama, Pak. Tapi memperbesar persamaan, memperkecil perbedaan. Itulah aliansi. NU, saya nggak bisa bayangkan dengan Muhammadiyah, Pak.
kalau bersatu, Pak. Cukup membereskan negeri ini, Pak. Masjid ini jalan sendiri, masjid itu, oh kita tidak akan ke masjid situ, oh ini enggak cocok, nah, ini enggak sesuai dengan kelompok saya. Ngeri, Pak. Dan itu memang pekerjaan apa, Pak? Penjajah. Divide et impera. Politik memecah belah. Itu model lama itu, Pak. Jadi negeri ini, Pak, penjajah akan dengan tidur tenang-tenang saja bisa mencaplok ketika negeri ini penduduknya pecah-pecah. Maka di mimbar ini dalam waktu 5 menit, mari kita bersatu, Pak. Perbesar persamaan, jangan perbesar perbedaan. Wong podo Islami wae lho kok podo gegeran. Saya kira itu, Pak. Mari kita berdoa pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja-puji milik-Mu ya Allah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Segala puja-puji milik-Mu ya Allah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Segala puja-puji pemilik-Mu ya Allah. Kirimkan salawat salam ya Allah kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kirimkan salawat salam kepada Nabi Muhammad ya Allah beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kami semua ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Ghaffar ya Ghafur. Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengampuni. Engkaulah yang mengampuni hamba-hambamu ya Allah. Engkaulah yang senantiasa mengampuni hamba-hambamu. Engkaulah yang Maha mengampuni ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh kaum muslimin muslimat, khususnya yang telah meninggal ya Allah maupun yang masih hidup bersama kami. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum wa adkhil jannata maswahum. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, kaum muslimin muslimat yang telah meninggal, saudara-saudari kami ya Allah. Dan saudara-saudara kami umat Islam yang sekarang ini mencapai jumlah hampir 2 miliar penduduk muslim dunia ini. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah yang masih hidup bersama kami ya Allah. Ya Allah, di saat kami nanti meninggalkan masjid ini setelah sholat Jumat, para jamaah keluar dari masjid ini setelah sholat Jumat. Bukakanlah ya Allah rezeki dari langit bumimu ya Allah. Rezeki yang mudah, yang banyak, yang barokah. Rezeki tidak semata-mata berupa uang, tapi rezeki kesehatan, rezeki iman, rezeki takwa, rezeki gampang sholat, rezeki untuk bisa bersatu. Itu adalah bagian dari rezeki ya Allah. Satukan ya Allah umat Islam Indonesia ini ya Allah menjadi aliansi nasional. Bersatu mereka untuk mendapatkan pemimpin yang soleh-soleha ya Allah. Mendapatkan para pejabat-pejabat negeri ini, pemangku negeri ini, yang mereka ini takut sama Allah ya Allah, beriman kepadamu ya Allah, sehingga Engkau turunkan negeri NKRI ini, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan kami pemimpin di masa yang akan datang ya Allah, pemimpin yang lebih baik ya Allah, pemimpin yang soleh, pemimpin yang membawa keberkahan negeri ini ya Allah, sehingga negeri ini menjadi negeri yang Engkau berikan keberkahan dari langit bumimu. Amin amin ya rabbal alamin. Jadikan ya Allah kami semua ini untuk Engkau berikan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. Engkau berikan ya Allah kesehatan jasmani rohani, panjang umur yang baik amalnya, dan ketika meninggal yang husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udzukurukum wa la dzikru akbar. Aqimissalah.